Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita ya, terakhir sampai kaidah berapa? 2 ya. Ya, jadi yang pertama tentang fi'il mudhari sudah ya. Jadi fi'il mudhari halaman 7. Halaman 7 sudah ya. Jadi fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Ya, di mana memberikan faidah apa? At-tajaddud atau al-istimrar. Ya, atau al-istimrar. Ya, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Ya, yadkhuluna. Ya, jadi terus menerus ya, setelah Fathu Mekah atau bahkan sebelumnya itu manusia ya berbondong-bondong masuk Islam ya. Kemudian yang kedua halaman 8 ismiyah, jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim ya, didahului oleh isim, kata benda sebesar mubtada khobar. Ini menunjukkan apa? Makna as-subut ya, as-subut atau tidak terikat oleh waktu ya. Sini Allah alhamdulillah contohnya ya, alhamdulillah, atau Allahu as-samad, qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. As-samad berarti makna menunjukkan ya tadabburnya sesuatu yang menjadi tempat bergantung, senantiasa ada ya, senantiasa ada. Itu adalah makna ismiyah. Jadi kapan kita ketemu jumlah ismiyah ya, maka dia menunjukkan makna as-subut atau dawam ya, atau sesuatu yang abadi atau sesuatu yang abadi. Nah, misal di buku alhamdulillah, maka pujian kepada Allah tidak menggunakan fiil ya, nahmadu misalnya gitu ya, melainkan pakai apa? Alhamdu. Jadi pujiannya itu tidak hilang timbul ya, tidak hilang timbul, tapi bersifat apa? Ibadi. Jadi senantiasa pujian itu ada, senantiasa pujian itu ada terus ya, senantiasa pujian itu ada terus. Ya, itu terus misalnya di surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Ya, wa la antum abiduna ma a'bud. Kemudian kita bilang wala ana abidun. Jadi wala ana, saya, abidun bukan ana a'budu ya. Tapi tidak dikatakan ana a'budu. Ya. Jadi kita bilang wala ana abidun. Ini anak akan buka Al-Qur'an ya, ambilin Al-Qur'an. Itu tuh banyak. Ambil satu. Ya. Coba buka surat Al-Kafirun biar kebayang teksnya. Oh, beda itu. Ya. Coba buka surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang belakang. Sudah? Kan Allah Ta'ala berfirman, qul ya ayyuhal kafirun. Kita lagi bahas apa?
jumlah ismiyah kaidah 2 itu menunjukkan makna as-subut tetap. La a'budu ma ta'budun, ya kan? Wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat keempat apa? Wala, ya, wala, dan aku tidak pernah atau tidak akan. Wala ana abidun, bukan bilang apa? Ana a'budu, ya. Ma abattum. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang subut tetap, bahwa seorang muslim itu itu kokoh identitas seorang muslim itu senantiasa sebagai hamba Allah. Jadi berubah, tidak berubah, dia stabil terus, ya. Harga mati gitu, ya, harga mati. Jadi maksudnya makanya ditulis dalam bentuk ismiyah. Ya. Lanjut halaman 9. Kita ya silakan. Yang ayat juga lah, itu sebenarnya berarti ada yang keempat ini Oh ya, itu diulang. Ya, itu diulang. Kalau yang nomor 2 kan? Ya, itu diulang. Itu kalau konteks kata konteks ayat ke ayat yang lain, ya. Konteks ayat ke ayat yang lain. Jadi kan sama sebenarnya. Cuman di ayat keempat itu lebih tegas, dia berubah, ya. Dia berubah menjadi jumlah ismiyah. Jadi makin menunjukkan seorang muslim itu, ya, benar-benar memegang akidahnya. Lanjut, kaidah ketiga. Nah, nakirah, ya, isim nakirah itu apa? Kalau kita belajar nahwu, ya, konsepnya kata benda yang tidak diawali oleh apa? Tanwin, ya, alif lam, atau tidak atau berakhiran tanwin. Nah, itu kan yang kita tahu, ya. Jadi dia fungsinya apa? Buat tafkhim, pengagungan. Ini banyaknya seperti itu. Jadi biasanya buat pengagungan, tapi juga kadang untuk menunjukkan sesuatu yang kecil. Taunya dari mana? Karena kan teksnya ini, ya, maknanya berbanding terbalik, satu pengagungan, satu penghinaan atau mengecilkan sesuatu, maka itu dilihat dalam konteks ayat. Tapi ya beda lagi kalau misalnya di usul fikih, ya. Nah, jadi ini kan yang dipahami oleh para mufassir, ya, saat dia melihat kata itu nakirah, ya, secara umum, secara konteks secara lughah itu kita bisa mendapatkan faidah pengagungan atau sesuatu yang sangat agung. Contoh di sini surat Al-Qari'ah, berarti halaman beloknya. Nah, satu lagi, ya. Yaitu di halaman 600, ya. Allah Ta'ala berfirman di ayat ke berapa? Ayat ke-7. Kan bagi orang-orang yang berat timbangannya, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, ya, ya. Jadi kan ada dua orang, ya, ada dua orang yang dijabarkan dalam surat Al-Qari'ah ini. Maka ada orang-orang yang dia berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi'i, maka dia berada isyatin, dalam kehidupan, ya, radiyah, yang memuaskan. Ini pertanyaannya di mana? Kondisi ini di mana? Di surga. Nah, jadi karena kita nggak pernah membayangkan surga itu seperti apa, ya, karena kita tidak isyatin kehidupannya, ini dibikin nakirah. Jadi ya kita boleh belajar karena memang kita bukan orang Arab asli, ya. Tapi ketika orang-orang Arab itu ketika baca ayat ini, ya, mestinya dia bisa
meresapi bahwa kehidupan yang memuaskan ini sesuatu yang nggak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sesuatu yang luar biasa indah, ya menggambarkan apa? Ya indahnya kondisi orang-orang yang berat timbangannya kelak nanti di akhirat. Jadi tidak bisa digambarkan oleh kata-kata. Ya, jadi sesuatu yang nakirah, sesuatu yang nakirah. Jadi tidak fahuwa fil 'aisyati ya ar-radiyah, tidak seperti itu. Tapi aisyatin radiyatin, kehidupan yang memuaskan, bahkan tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu yang kita bisa ambil ya ketika kita melewati kata-kata nakirah. Nah, kemudian sama juga misalnya di Al-Ghasyiyah, coba geser lagi surat Al-Ghasyiyah. Ya. Halaman 592. Di ayat 12 ya, misalnya lisa'iha radiyah, ya pasti nakirah tuh. Ayat 10. Fi jannatin 'aliyah, dalam surga ya, dalam surga yang tinggi. Nakirah kan? La tasma'u fiha laghiyah, tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Ya, kadang kalau konteks yang lain umum, kita sebatas umum gitu ya. Umum kan nakirah kita tahunya gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu kalau menurut para ulama tafsir itu menunjukkan sesuatu yang agung, luar biasa. Fiha ainun jariyah. Maka mata airnya ini tidak terbayangkan keindahannya. Ya, seperti itu. Ini lebih umum ya, lebih umum ya, tidak terbayangkan. Nah, kemudian misal Allah Taala di Atin coba misalnya ada Atin nih, surat balik lagi. Watini wazaitun di surat halaman 597. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin ya illal ladzina amanu, dan ya bagi orang kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum, bukan falahumul ajr tapi falahum ajrun. Jadi pahalanya sangat besar, tak terbatas, jenisnya banyak. Ghairu mamnun ya, ghairu mamnun. Maka ya pahalanya ini kalau di letterlock ya, coba lihat kalau ada terjemahannya pasti diterjemahin apa? Pahala yang tidak ada putus-putus ya, ghairu mamnun. Jadi ajrun yang sangat besar. Itu pakai nakir. Sama juga misalnya di surat Al-Humazah, wailun ya kan, celaka. Oke, nakirah kan? Wailun likulli humazatil lumazah. Wail berarti wailnya ini kecelakaan. Ini sesuatu kebalikan nih, yang menunjukkan apa? Penghinaan yang sangat rendah, bukan sebatas nyumpahin buruk, tapi benar-benar kecelakaan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai saking tidak bisa digambarkannya oleh kata-kata, itu sampai-sampai dibikin nakirah. Wailun, benar-benar kecelakaan yang sangat mengerikan kelak di akhirat. Likulli humazatil lumazah. Ya. Jadi gitu ya. Kapan kita lewat ya, maka kita bisa gunakan kaidah ini untuk menggambarkan ya, kita mentadaburi, meresapi ke hati kita. Maka begitu ngeri ya kecelakaan bagi orang-orang yang humazatin lumazah. Yaitu yang mengumpat, umum juga sama, dan mencela apapun ya, saking mungkin celaan dia itu sangat banyak. Baik. Lanjut halaman ke-12. Nah, ini kaidah sharaf ya sebenarnya. Kaidah maaf. 4 dulu ya. Halaman 10 ya, 4 ya. Kaidah keempat, yaitu apa? Kepastian masa depan ya. Kalau kaidah keempat,
Yakinul mustaqbal bistikhdamil fi'lil madi ya kalau istilah di bahasa Arab. Jadi kepastian masa depan dengan fi'il madi itu kata kerja lampau. Ya, jadi konsepnya gimana? Fi'il madi kita tahu sama-sama. Fi'il madi ini adalah ya kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang apa? Sudah selesai dilakukan. Maka dalam konteks tafsir kalau digunakan untuk menggunakan peristiwa kejadian yang belum terjadi akan datang ya belum terjadi lah tapi pakai fi'il madi kan banyak maka itu menunjukkan apa tahqiqul wuku itu artinya pasti gitu pasti perealisasiannya itu pasti kejadiannya itu akan terjadi saking pastinya sesuatu yang belum terjadi aja udah dipakein fi'il madi. Idza syamsu kuwirat misalnya ketika matahari terbelah ya digulung kan fi'il madi itu kuwirat ya ketika matahari telah digulung udah digulung belum ya Allah ingin merasakan ya Allah ingin kita merasa kiamat ini bagaikan udah di depan mata ya. Jadi dalam bahkan banyak nih sesuatu yang yang belum terjadi saking udah pastinya gitu ya. Saking udah pastinya bakal terjadi itu sampai-sampai menggunakan fi'il madi. Idza syamsu kuwirat. Jadi kuwirat ini adalah sesuatu yang fi'il madi ya. Padahal kalimat kiamat belum terjadi. Ya, itu contoh. Ya, contoh yang ada di buku. Ya, juga misalnya di surat Al-Infitar. Nah, pasti itu banyak, itu kan cerita-cerita kiamat ya. Coba halaman ya, Al-Infitar misalnya ya. Iya, idza as-samaa'u infatarat ya. Setelah takwir tuh ya. Halaman 587 ya, halaman 587. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Langit telah terbelah. Jadi memberikan efek apa? Psikologis ya bagi kita saat mentadaburi bahwa ya langit pasti akan terbelah meskipun belum terjadi sekarang ya. Belum terjadi sekarang ya. Itu infatarat wa idzal kawakibu tatharat ya wa idzal biharu fujirat semuanya fi'il madi padahal belum terjadi belum terjadi ya. Jadi kalau kita ibarat beli barang gitu ya beli motor itu udah tanda tangan gitu kan set di atas materai motornya udah ada belum tapi udah rasanya udah pasti dikirim itu motor ya gitu udah nggak hak milik gitu ya hak milik. Nah juga misalnya di surat An-Nasr yang pendek-pendek idza jaa nasrullahi wal fath di paling ujung Allah Ta'ala berfirman idza jaa nasrullahi wal fath. Bagi yang beranggapan surat An-Nasr ini adalah surat yang turun sebelum Fathu Mekkah ya, sebelum ya, sebagian itu bilang seperti itu. Maka pertolongan Allah udah datang belum? Saat itu belum. Nah, tapi udah dibikin jaa, bukan yaji'u, tapi idza jaa nasrullah. Seolah pertolongan Allah itu dekat, pastilah, bukan dekat sih, pasti ya. Pasti terjadi. Ya, jadi tahqiqul wuqu'. Dan dalam konteks sekarang ya kadang kita mengalami kesulitan ya idza jaa nasrullah ya, pasti ya ntar lagi lah gitu ya ntar lagi kan relatif buat manusia ya sehari lagi seminggu lagi ya misalnya pertolongan itu pasti akan datang ya kita tinggal menunggu tapi pasti seperti itu ya.
Ya, jadi itu yang kaidah keempat. Lanjut, kaidah kelima. Ya. Penempatan isim zahir sebagai kata ganti domir. Nah, ini. Tahu isim zahir? Isim zahir itu isim zahir nama ya, Muhammadun. Isim bukan domir ya. Tapi dia mengganti apa domir. Konsep nahunya gimana? Mengulang nama ya, mengulang isim zahir atau nama orang, benda. Padahal mestinya dia bisa diganti domir ya. Maka dalam tafsir itu berfungsi untuk apa? Ta'zim, pengagungan. Ya kan kalau di bahasa Arab kan kalau misalnya isim zahir udah disebutin sekali, kan kalimat selanjutnya udah pakai domir aja kan, pakai domir gitu kan. Misalnya Budi pergi ke pasar. Terus kalimat selanjutnya apa? Dia gitu kan, membeli sabun. Dia kemudian pulang, enggak disebut Budi terus aja Budi enggak kan? Tapi pasti kalimat setelahnya itu adalah domir diganti. Lah, tapi di Al-Qur'an kadang ada isim zahir diulang lagi gitu ya. Semisal di surat Al-Ikhlas, Qul, katakanlah, Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya, dia adalah Allah yang Maha Esa. Ayat keduanya apa? Allah diulang, padahal bisa aja huwa as-samad, gitu kan? Qul, kan udah disebut Allah pertama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Begitu ya. Tapi harusnya kan pada bisa diganti Allah jadi huwa. Qul huwallahu ahad. Huwas samad. Ya kan? Tapi enggak. Dan ini menunjukkan Allah mengulang kata Allah di ayat pertama, diulang lagi di ayat kedua. Ini menunjukkan ya memberikan kesan apa? Keagungan, ya, kemegahan yang banyak. Jadi kita senantiasa apa? Apa namanya? Ingat ya, atau sesuatu itu menjadi sesuatu yang apa namanya? Ta'zim. Bisa juga dalam tadabbur itu memberikan makna apa? Talzif, ya, menunjukkan kelezatan ya, dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh diulang-ulang terus. Nah, contoh yang paling kentara itu di surat An-Nas ya. Allah Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Isim zahir. Harusnya bisa juga malikihim gitu ya. Hum, ganti hum kan? Tapi tetap malikin nas, ilahin nas, ilahihim. Bisa aja kan? Ilahihim. Ya, malikihim, ilahihim enggak, tapi nasnya diulang. Ya, yuwas alladzi yuwaswisu fi sudurihim. Kan bisa aja gitu. Tapi enggak diulang. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu ya, ada sesuatu yang mau atau ya menunjukkan manusia mulia lah. Manusia itu mulia sampai diulang-ulang sampai menunjukkan Tapi kalau dalam konteks surat An-Nas, tadabburnya itu pengulangan kata manusia sampai diulang-ulang. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dari segala sisi. Dari sisi setannya yang gangguin kita mulu ya kan? Dari sisi orang yang apa namanya? Ya setan yang ngasih hasad, dari sisi rububiyahnya Allah. Jadi diulang. Jadi sampai-sampai An-Nas itu diulang terus. Apalagi yang diulang di surah di juz Amma. Misalnya kita di Al-Bayyinah 598. Diulang kan tuh ayat 1. Lam yakunal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bukti Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Sampai apa? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Kan bisa aja. Ya, misalnya diganti ba'da ma ja'atuhum apa ya. Diganti sesuatu yang menggantikan bayyinah. Bisa ma ja'athahum gitu. Ha al-bayyinah diganti ha, tapi kan enggak enak ya. Suratnya jadi berubah ba'da ma ja'at hahum ya.
ha domir ganti bayinah. Ya, tapi tapi dikatakan bayinah. Ya, seperti itu ya. Jadi itu contoh atau faedah apa? Isim zohir dia ganti buat di isim domirnya. Padahal bisa diganti isim domir. Lanjut, kaidah selanjutnya, kaidah yang keenam. Ziyadatul mabna itu tambahan huruf. Jadi ini sorof sebenarnya. Konsep sorofnya apa? Setiap perubahan pola kata, ini kita belajar fiil sulasi mazid, sulasi mujarrad, ya, sulasi rubai. Kan ada kata dasar, kemudian dia berubah. Maka kaidahnya satu huruf pun tidak akan pernah sia-sia. Satu huruf pun tidak akan pernah sia-sia. Justru dalam pandangan ulama tafsir, semakin banyak huruf tambahan di satu kata, semakin kuat makna yang dikandungnya. Ziyadatul mabda, kaidahnya tadullu ala ziyadatil makna. Jadi kalau nambah huruf mesti ada tambahan makna. Begitu kan kalau kita belajar shorof. Misalnya ghafara gitu kan. Ghafara mengampuni. Tapi kalau ada alif sinta istaghfara, ya jadi fiil sulasi mazid bi salasati ahruf, yaitu dengan tambahan 3 huruf, maka itu menunjukkan makna yang lain, talabul maghfirah. Jadi meminta ampun. Meminta ampun. Dan enggak mesti fiil madi aja. Ini kan fiil madi ya. Ghafara jadi istaghfara kan fiil madi yang lain gitu ya. Tapi bentuk yang lain, ya. Misalnya di sini misalnya kita ambil contoh surat At-Tin. Paling dekat lah. Tadi kan dekat Al-Bayyinah ya. Surat At-Tin. Coba di ayat keempat. Di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Taqwim ini aslinya itu dari kata ya qama, ya ada koma ya. Takwim. Ya, dan ini menunjukkan takwim ini lebih kompleks ya. Takwim wazannya fa'ilun. Ya, wazannya banyak, intinya tambahan hurufnya banyak, ada ta, ada wa, ada ya, gitu ya. Jadi menunjukkan manusia ini diciptakan ya dengan desain ya, dengan penciptaan yang sangat detail, ahsan bahkan ya, rumit, sempurna. Jadi, takwim ini menunjukkan ya bayangannya itu adalah makna yang sangat sempurna, rumit, sangat detail, yaitu takwim ya, takwim. Ya. Kalau yang bawahnya ala-ala iqra, kan itu berubah tuh. Kita standar aja, kita tahu sebenarnya dari madi qara'a yaqra'u, fi'il amr apa? Iqra. Dari kata qara'a. Ya, jadi menunjukkan ya berubah makna. Kita karena udah belajar shorof jadi paham. Itu kan fi'il amr ya, fi'il amr. Jadi semua fi'il amr itu perubahannya pasti lebih ini kan, lebih lebih terasa ya, lebih terasa ya, lebih terasa. Seperti kita misalnya di bahasa Indonesia juga terjadi. Kalau kita misalnya bilang pukul gitu ya, memukul gitu. Tapi kalau ditambahin i aja, pukuli, berarti kan apa? Mau pukuli dia, berarti kan mukul berkali-kali kan? Mukul berkali-kali. Dalam bahasa Indonesia juga kadang seperti itu. Jadi ada satu huruf nambah, itu menunjukkan tambahan makna. Di setiap kata apapun, Ya, lanjut. Kita lihat di kaidah ke-7. Jadi kaidah yang ke-7 adalah hadfu jawab syart, yaitu menghapus jawab syart. Konsepnya seperti apa? Kalimat jawab syart, kalau jawab syart itu kan ada jika titik-titik, maka titik-titik. Lah, kalau jawab syartnya jika titik-titik makanya dihapus, kan jadi penasaran, ya gitu kan. Jika kamu sukses, udah gitu. Terus kenapa?
Kan jadi orang bertanya-tanya. Kadang di Al-Qur'an juga kayak begitu. Nah, jadi konsep nahwunya ngerti ya? Jawab syarat itu yang kayak gimana? Yang jika titik-titik maka titik-titik gitu ya. Maka kalau maka dan kesananya dihapus, ya maka itu ada sesuatu yang bisa kita ambil faedah. Di mana kaidah tafsirnya ini apa? Untuk memberikan apa? Kaidah atau kesan at-tahwil. Tahwil itu ngeri. Ya, sesuatu yang ngeri. Kayak gimana bahasa Indonesia tuh kayak gini. Jangan kayak gitu. Belum tahu aja lu. Kayak gitu kan. Kan itu kan sebenarnya jawab syarat kan. Kayak jangan ke sana. Kalau kamu ke sana, sebenarnya tuh bakal celaka. Tapi bahasa Indonesia kadang ya konteksnya begitu kan. Jangan ke sana. Belum tahu kan lu, gitu misalnya kan. Itu sebenarnya apa? Belum tahu kan kalau ke sana ntar kamu begini, gitu kan sebenarnya gitu. Cuman dalam bahasa Indonesia kadang suka ada seperti itu juga ya. Apa namanya? Gambaran-gambaran seperti itu. Jadi kalau kalau disebutkan justru jadi nggak seru lagi. Jadi justru jadi menunjukkan kengerian, ya, tidak menunjukkan sesuatu yang atau kebalikan, ya, kedahsyatan yang luar biasa. Jadi Al-Qur'an itu ketika baca, ketika hal yang tidak diketahui itu muncul, diumpetin, maka itu akan menunjukkan sesuatu yang kita berimajinasi. Ya. Balik lagi misalnya ke At-Takwir. Tapi ini lihat ya, ini agak unik surat At-Takwir. Coba ya. Ini kan jawab syarat semua nih. Idza syamsu kuwirat. Apa? Jika, apabila matahari digulung. Terus kenapa? Gitu. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Sampai berapa? Sampai ayat 13. Jawab syarat terus ya. Wa idzal isyaru utilat, wa idzal wuhushu usyirat, wa idzal biharu sujirat, wa idzan nufusu zuwijat. Idza semua kan? Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Ya, jadi benar-benar wa idzal biharu ya sujirat tadi ya. Wa idzan nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat, masih terus. Wa idzas suhufu nusyirat, wa idzas samaa'u kushitat, wa idzal jahimu su'irat, wa idzal jannatu uzlifat. Ya, jadi ada yang dihilang. Jadi jawabannya itu coba lihat di halaman 7 ya. Contohnya kalau di sini contohnya Al-Qari'ah ya. Contohnya Al-Qari'ah. Tapi ini contoh yang lain. Jawabannya jika misalnya tadi ya, dari ayat 1, idza syamsu kuwirat fal qiyamatu haqqun misalnya begitu. Maka kiamat itu terjadi. Kan gitu sebenarnya jawab syarat, tapi udah udah tahu kita, itu udah ada di benak kepala kita. Tapi sengaja dibuang, enggak dijadiin ayat ya supaya kita merinding. Saat kita baca sampai 13 kali itu semua step-step terhancurnya bumi, maka itu akan menjadikan kita membayangkan lebih merinding. Sama juga di Al-Infitor, polanya sama. Kalau yang ada yang jelas yang pakai lau-lau ya, kan itu misalnya di At-Takatsur. Coba lihat di At-Takatsur. Ini jawab syarat juga nih. Ya kan? Sama tapi dihilangin juga. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian apa? Kalla ayat 5 nih, ayat 5. Kalla sekali-kali tidak. Lau ta'lamun, kalau kamu tahu ya, lau ta'lamuna ilmal yakin, jika saja kalian tahu, Allah enggak sebutin tahu apa. Ya, agak tahu itu maksudnya tahu nanti akan terjadi kiamat atau akhirat itu akan pasti gitu ya. Jadi kalau ta'lamuna ilmal yakin, maka kalau kamu Allah enggak sebutin tahu apa, maksudnya agar supaya kita bayangin dahsyatnya penyesalan ya. Ini kan disebutkan dalam konteks penyesalan di hari akhir. Kalau lu tahu ya, makanya tadi bahasa Indonesia itu kadang
belum tahu aja gitu ya. Kalau misalnya kalau bosnya dia kerjaannya berat misalnya gitu. Tapi udah tahu sebenarnya, ya kita udah connect. Untuk nunjukin apa? Kengerian. Kan orang yang mendengar, wah ngeri gitu kan. Padahal belum tentu kan. Misalnya, belum tahu aja kalau kerja di situ, nah, rasain aja gitu kan. Kan bersebut, jadi pasti kesannya apa kalau orang ngomong gitu? Wih, kenapa gitu ya? Ya. Atau kebalikan, ya. Jadi saudara menghapus jawab syarat itu kan bikin orang penasaran. Jadi kemungkinannya dua, ngeri-ngeri banget, dahsyat banget gitu kan. Jadi kayak gitu. Dari Al-Quran kadang menggunakan seperti itu. Nah sama kalau di sini di buku di surat apa? Al-Qari'ah. Berarti Al-Qari'ah atasnya ya. Jadi setelah menyebutkan apa? Kondisi hari kiamat ya, di mana manusia itu seperti belalang yang berterbangan ya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus ya. Kemudian watakunul jibalu kal ihnil manfus, gunung-gunung itu dihamburkan. Ya Allah enggak sebut kengeriannya tuh rinci ya, tapi ya supaya ya itu apa sesuatu itu bisa lebih, manusia ketika membaca lebih membayangkan ya, kengerian hari kiamat tersebut ya. Nah itu contoh-contoh di kaidah yang ketujuh. Lanjut kaidah 8. Nah, ini lebih mirip kaidah di usul fikih, tapi ini juga membantu kita untuk memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Yaitu apa? Isim mausul. Isim mausul tahu? Isim mausul itu adalah alladzi. Adalah alladzi. Jadi alladzi, allati, alladzina itu konsep nahunya. Isim mausul, isim mabni. Artinya apa? Yang. Jadi kalimat alladzi atau isim mausul itu biasanya menjadi penjelas atau alasan kenapa kita melakukan sesuatu atau alasan kalimat sebelumnya. Contoh misalnya di surat Al-Quraisy ya. Li'ila fi Quraisy. Coba lihat di surat Al-Quraisy halaman 602. Li'ila fi Quraisy. Ya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Yaitu apa? Kebiasaan mereka berpergian di musim dingin, syita was-shaif, di musim panas. Jadi sebenarnya kalau tafsir secara utuh ya, orang-orang Quraisy itu diingatkan nikmat yang selama ini mereka rasakan, di mana mereka itu berdagang mudah. Kemudian nggak ada begal, aman jalannya ke Suriah ya. Kemudian dua musim, musim dingin panas bisa jualan ya. Maka atas nikmat itu diminta fal ya'budu rabb hadzal bait. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah Allah? Kita kan minta alasan kan? Alasan kuatnya setelah alladzi at'amahum, karena sebenarnya ya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah at'amahum, yang memberi makan mereka, memberi makan kita. Minju, yang menjamin urusan perut kita. Wa amanahum min khauf. Tadi, dan menjamin rasa aman. Itu bisa dagang bolak-balik begitu ya bagi orang-orang Quraisy ya. Itu aman ya. Selama ini Allah yang menjamin ya bahwa kekayaan mereka berlimpah ya, urusan perut mereka aman ya. Di Allah kenyangkan, dan juga rasa aman diberikan kepada mereka orang-orang Quraisy. Maka jadi kalau kita ketemu alladzi ya, seringnya setelah alladzi itu adalah ilat ya, seringnya adalah ilat. Contoh lain misalnya ya, yang dekat aja Al-Maun tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu? Ya, jadi kita diperingatkan ya oleh orang-orang kafir itu karena apa? Ilatnya yukadzibu biddin, gitu ya. Sama juga misalnya al-humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kan celaka nih orang-orang yang mengumpat, yang mencela. Kenapa celaka mereka?
Alladzi satu kan, itu ilat pertama. Jadi jawabannya setelah alladzi. Jama'a malan wa addadah. Karena mereka hobinya itu apa? Mengumpulkan, menghitung harta. Ya, jadi dari sini apa? Pakai yukadzibu ya. Bukan yukadzibu. Alladzi jama'a malan wa addadah. Dan dia menghitung-hitung harta. Yahsabu anna, mengumpulkan, menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah, dan mereka mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkan. Jadi gimana kalau kita kan mentadaburi pakai kaidah satu. Kaidah satu gimana? Fi'il mudhari kan? Kan ada fi'il mudhari itu yahsabu. Jadi orang-orang celaka mengumpat kan dicela nih sama Allah Subhanahu wa taala. Alasannya itu di kaidah 8 pakainya kan. Alasannya itu apa? Jama'a malan wa addadah. Terus semuanya sebenarnya alasannya itu sampai ayat 3. Yahsabu anna malahu akhladah. Jadi orang-orang kafir itu, ya orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan ya, jama'a malan wa addadah. Jadi udah kumpulin, dia hitung-hitung. Ya, dia hitung-hitung. Kemudian ayat ketiga pakai fi'il mudhari, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Jadi tadaburnya tuh, ini orang ketika dia dapat harta, misalnya saldo masuk gitu ya, rekening masuk, dia mengira membayangkan, wah makin lama nih hidup kita di dunia. Kan ini istimrar at-tajaddud, kan duit masuk itu kan nggak stabil kan. Kadang turun ya kan. Kadang kita gajian habis gitu kan. Ketika kekayaan masuk kan, dia orang berjualan ya, orang-orang Quraisy, dia masuk, dia makin tumbuh lagi. Wah, makin kekal. Makin dagangannya laris, kekayaannya bertambah. Ya sabu anna malahu akhlada. Dia ngulang lagi. Dia mengira bahwa akan hartanya itu akan mengekal dia. Jadi semakin hartanya tambah, semakin dia hitung, maka dia langsung berpikir bahwa hidup dunia ini nggak akan ada ujungnya. Kan begitu orang-orang yang cinta dunia, ya dia terus bekerja, ya dapat masuk, ya dapat project, pindah project lain terus gitu kan. Jadi kan banyak ada poster kan, capek-capek kerja gitu, tahu-tahu gitu ya, lupa teksnya gimana tuh, kadang suka lewat ya, tahu-tahu mati gitu kan, intinya begitulah ya. Jadi ya gitulah orang kalau misalnya udah gila kerja, harta, dia rasa hidup terus sampai lupa yang lain gitu ya, dan seterusnya. Itu pakai yahsabu. Jadi memang orang-orang mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu, dia tajaddud terus menerus ya. Kapan dia dapat rezeki ya harta, kekayaan, maka dia akan terus mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Ya, itu tadi yaitu alladinya. Oke, lanjut. Kaidah yang ke-9. Atful khas alal 'am. Ini menarik. Ya, sering juga kadang kita dengar di ceramah-ceramah tafsir ya, menggunakan kaidah ini. Yaitu atful khas alal 'am. Kaidah yang ke-9. Jadi kita mengatofkan, kita udah tahu ya atof ya, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Konsep nahwunya gimana? Kata sambung wawu, atof ya, itu menghubungkan satu yang spesifik setelah menyebutkan kelompok yang lain. Ya, jadi ini menunjukkan keutamaan. Tapi di sini contohnya Al-Baqarah ya, bukan juz amma, salah ya. Jadi peliharalah semua sholatmu, gitu kan? Ini surat Al-Baqarah ya. Nanti ada yang di surat sama juga ada. Hafidhu ya, di surat Al-Baqarah ya. Hafidhu ala salawati, peliharalah oleh kalian salat ya, salat. Was salatil wusta, dan salat asar. Lah, kan sebenarnya udah cukup. Hafidhu ala salawat. Kan udah dalamnya udah ada salat asar belum? Udah, tapi diulang lagi. Was salatil wusta, dan salat asar. Ada apa? Berarti ini menunjukkan salat asar itu punya keutamaan, kemuliaan, urgensi yang
yang besar sampai-sampai kan as-salat umum, usto khusus kan, sampai sesuatu yang khusus salat asar digandengin sama sesuatu yang umum. Padahal ini salat asar bagian dari salat 5 waktu. Hafizus sholawat. Ya, sebenarnya udah cukup. Peliharalah oleh kalian salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi was sholatil wusta diulang lagi. Nah, ini tadaburnya ada apa nih dengan salat asar? Karena salat asar ini banyak dilalaikan ya, banyak dilalaikan. Bahkan khusus salat asar itu sampai diulang, dikeluarin. Seolah-olah salat asar ini beda dari salat 5 waktu yang lain, gitu ya. Ayo kita cari yang di juz amma aja. Al-Qadar. Al-Qadar ada juga kayak gitu. Di halaman 598. Lihat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, ayat keempat nih lihat. Tanazzalul malaikatu. Malaikah kan jamak taksir. Al malaikah para malaikat, banyak malaikat, tanazzalu turun. Waruh. Ruh siapa? Malaikat Jibril. Lah emang ruh bukan malaikat? Malaikat. Tapi diulang. Tanazzalul malaikatu waruh. Turunlah malaikat dan malaikat Jibril. Padahal sebenarnya kalau udah disebut tanazzalul malaikah juga malaikat Jibril di dalamnya. Udah di dalam malaikat ya. Nah, ini menunjukkan apa? Jibril ar-ruh itu adalah malaikat. Tapi karena beliau ya, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang khusus, sampai-sampai disebutkan ulang ya. Sampai-sampai disebutkan ulang. Padahal Jibril ini dari bagian dari malaikat. Ini menunjukkan apa? Ya, saat kita baca ini, kita tahu bahwa malaikat Jibril ini sangat mulia, ya sangat mulia. Karena tugasnya apa? Jadi punya tugas khusus ya di malam Lailatul Qadar sampai datang. Bukan malaikat sembarangan, sampai malaikat Jibril. Ada lagi? Atin. Tapi ini bisa nggak dapetin? Sebenarnya gini, buah kan banyak, tapi disebutin apa? Watini wazaitun. Buah-buahan secara umum banyak, tapi khusus dua ini, ya itu mungkin ini nggak agak kurang pas ya. Tapi itu juga bisa dijadikan ya semua sesuatu ya, kaidah yang lain, tapi di kaidah sumpah ya. Ya kadang tin az-zaitun banyak, tapi di surat at-tin ini ya gini cara memahaminya salah. Jadi surat at-tin ini kan kisah ya buah yang menjadi ciri tempat para suci nabi ya, tempat suci para nabi. Coba ya cek dulu, takut kebalik. Terus ya. Karena lupa tempat aslinya tuh di mana. Ya. Kalau tin di mana? Kalau zaitun di mana? Zaitun di Baitul Maqdis, ya betul. Jadi kan beda kan? Nah maksudnya padahal di tempat itu ya, padahal di tempat Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala ya di tempat itu banyak buah-buahan yang lain gitu, banyak buah-buahan yang lain. Tapi yang disebut apa? Hanya buah itu. Maka ya kita memahaminya adalah buah itu adalah sesuatu yang khusus ya, ada sesuatu yang khusus ya. Jadi sama juga. Jadi tin ini tadi ya menggambarkan ya. Jadi tin ini buah yang tidak dikenal di Hijaz ya, di Mekah Madinah nggak ada. Jadi buah tin ini di negeri Syam. Syam itu 3 ya. Syam itu nanti kalau gabung tuh ada tanda-tanda hari kiamat. Suriah,
Libanon, Palestina itu satu, tiga itu tiga jadi satu itu ada Syam. Ya, kemudian kalau zaitun ya sama ya, itu juga sama di Syam juga ya, Syam juga. Nah, contoh yang lain misalnya kenapa? Ya, itu yang maksudnya yang dinamakan Syam zaman dulu itu adalah tiga negara sekarang itu. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina itu sepaket itu dulu disebut Syam. Sekarang udah dipecah-pecah ya semenjak peperangan dulu. Ada lagi nggak? Ada yang ketemu lagi nggak? Setahunnya di surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la, coba. Ya, paling itu ya. Kalau disama ya, kalau disama paling itu. Jadi sesuatu yang khususnya itu menjadi punya kemuliaan tersendiri. Nah, lanjut. Sekarang kaidah terakhir di sesi pertama yaitu kaidah ke-10 ziyadatul muakkidat. Nah, ini juga secara konteks bahasa juga mudah ya. Jadi kalau taukidnya itu banyak, ada inna misalnya ya, perangkat-perangkat buat menegaskan gitu ya. Ada inna, ada lam taukid, udah kasih sumpah misalnya. Maka kan ada sesuatu tuh, kenapa saking itunya ditegaskan sampai sebanyak itu. Maka ziyadatul muakkidat itu menambah penegasan-penegasan. Ya, itu akan menunjukkan makin penting pesan yang akan disampaikan. Jadi kaidah tafsirnya semakin banyak muakkidat ya, perangkat-perangkat penegas dalam satu ayat bahkan, maka semakin penting pesan tersebut atau semakin keras tegurannya. Makanya kita belajar nahwu shorof tahu kan, ada inna, ada lam taukid. Itu kalau nyatu semua itu dalam satu ayat atau dalam konteks ayat dari satu ayat yang lain, itu maka menunjukkan satu yang sangat pesan yang disampaikan itu sangat keras atau tegurannya sangat keras. Contoh di sini innal insana lafi khusr. Oh, ini masih dua. Inna satu, inna ya. Mana taukidnya? Inna. Kemudian apa? Ada la lagi. Jadi dua. Ya, jadi Allah sampai berdua menegaskan ya bahwa manusia dalam kerugian. Bahkan kalau mau ditambah satu lagi ada tiga ini. Itu al-insan itu ada ya umum dia, ada alif lamnya. Jadi innal insana. Ya. Sama juga inna ma'al usri yusra. Tapi ini diulang dua kali. Wa inna ma'al usri yusra. Ya, jadi itu sampai diulang dua kali. Kalau itu pengulangan ya, itu pengulangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau dalam konteks ayat misalnya di surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat. Bersumpah. Kalau ini sumpahnya ada banyak. Wal 'adiyati dhabha, sumpah satu. Fal muriyati qadha, sumpah dua. Fal mughirati subha, sumpah tiga. Fa atharna bihi naq'a, sumpah empat. Fa wasatna bihi jam'a. Ya. Apa? Supaya mau ngapain? Inna 6, insana li rabbih la 7 sampai 7. Ya, jadi bersumpah dulu kan? Bersumpah ayat 1, 2, 3, 4, 5 ya. sampai 4 lah ya. Fa'athan nabihi wal adiyati dhabha, demi kuda perang 1 ya. Fal muriyat 2,
Fal mughirat 3. Fa atharna bihi, kalau itu enggak ya. Itu kan efek aja. Jadi 3 sumpah. Kemudian ayat ke-6-nya apa? Inna 4 ya. Jadi ada 4 penegasan, kan 3 sumpah plus inna jadi 4 plus la kanun. Jadi Allah sampai pengen bilang manusia itu adalah lakanut, orang yang nggak bersyukur, itu sampai ditegasin berapa? 5 penegas. Ya, 3 sumpah ditambahin inna sama apa? Sama lam. Ya, seperti itu ya. Jadi kita jadi saat baca itu kita tergerak ya bahwa manusia ini insyaallah ya saking kufurnya manusia, lebih seringnya tidak ingat ya, lebih fokus pada apa yang tidak dimiliki ya dari diri kita ketimbang apa yang kita miliki ya, apa yang kita miliki. Ya, kadang kita bersyukur ya, kadang sering kita dihindarkan dari marah bahaya, yang lagi naik motor ya, ngantuk ya, meleset ya, hampir aja ya, ini Ustadz Dede kemarin jatuh ya, Ustadz Dede kemarin jatuh hampir di Margonda, hampir tangannya kelindes, tapi single accident ya, accident. Ya mungkin itu Allah selamatkan, bisa jadi itu dari doa-doa yang nggak dikabul ya, diganti dengan opsi yang ketiga, yaitu apa? Dihilangkan dari mara bahaya yang setimpal. Mungkin ada orang dia minta 10 juta tapi dia diselamatkan dari kecelakaan yang kalau dia sakit harusnya dia bayar di rumah sakit 10 juta ya. Nah, itu kadang kita tidak lupa mensyukurinya. Ya, baik, sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan besok ya, Ahad, kita lanjut ke kaidah 11 sampai 20 ya. Kali ini lebih seru. Kalau yang 1 sampai 10 ini ana ambil dari nahwu shorof, maksudnya sekitar nahwu shorof. Tapi nanti yang di di yang 11 sampai 10 itu banyaknya adalah kaidah balaghah gitu ya. Gaya bahasa ya, ada sebagian nahwu juga. Nah, kemudian di halaman 18, 19 nanti kita ulang lagi ya. Kita latihan lagi kaidah-kaidah 1 sampai 10. Ini nambahin contoh lagi. Ya, silakan nanti kalau lagi tilawah bisa dipergunakan, bisa stop dulu, kita bayangkan ya dari apa yang kita sudah lihat di sini. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita ketemu lagi ya, insyaallah.